wabarakatuh. Saya Nurdiansa, Perwira Kesatrian PGN Sidoarjo bisa. Kali ini saya akan sharing session tentang monitoring kesehatan secara periodik. Saya akan memperagakan cara penggunaan alat ini, tensi one. Ini kita ukur tekanan darah dari Mas Surya. Mana yang harus diukur? Tangan kanan atau kiri? Kalau di kalangan medis disarankan tangan atau lengan yang kiri. Kenapa? Karena dia lebih dekat pada jantung. Dan dihindari untuk alat-alat yang bisa menimbulkan medan magnet. Jadi yang berbau logam ini hendaknya dilepas, maksudnya. Pertama kita buka seperti ini. Perhatikan ada tanda panah ya. Tanda panah ini berarti dia mengarah keluar, mengarah ke bawah. Ini, nah kita bebaskan dari baju supaya tidak mempengaruhi pengukuran. Dan kita ambil 2 jari ya, 2 jari dari lipatan tangan ini. Jadi 2 jari dari lipatan tangan ini. Ini untuk pengukuran yang presisi, yang akurat seperti ini ya. Ingat, 2 jari. Kita kencangkan. Sudah, relax. Sedekat mungkin ke jantung alatnya. Jadi monggo mendekat masuknya. Oke, siap ya. Baik, kita perhatikan, kita tombol ya. Ini sudah ada suaranya. Dimana kalau kita ukur seperti ini, sedapat mungkin untuk pasien atau untuk Mas Surya tidak melakukan gerakan dan pembicaraan. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Sudah mulai memompa. Ya, kita lihat sudah puncaknya turun lagi. Kita lihat. Tekanan darah sistolik adalah 124 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 87 mmHg. Detak jantung adalah 95 beat per menit. Tekanan darah Anda normal. Jadi lihat di sini ada 3 parameter ya yang dibaca oleh alat ini. Kebetulan ini teman-teman lebih mudah karena dia ada suaranya, ada suara operatornya gitu. Dia menjelaskan bahwa ini normal. Kita lihat yang paling atas 124. Ini adalah tekanan atau pembuluh darah sistolik. Yang tengah ini 87 ini adalah pembuluh darah diastolik. Dan yang 95 ini itu adalah detak jantung per menit. Jadi ini biasanya kalau habis olahraga otomatis ya bisa-bisa di atas 150. Kalau lagi nyantai bisa 60 70. Jadi ini kita abaikan juga enggak apa-apa. Yang penting ini berarti terbaca 124/87. Kapan pembuluh darah sistolik ini dinyatakan sehat, normal, kapan dia dinyatakan over. Kemudian yang 87 ini kapan dia dinyatakan normal, kapan dinyatakan over. Kita lihat tabel nanti ya. Oke, jadi kalau sudah selesai seperti ini, kita matikan, kita lepas. Udah, selesai. Jadi sangat mudah penggunaan alat ini, teman-teman perwira PGN Sidoarjo bisa menggunakannya secara mandiri. Jadi walaupun saya lagi WFH, teman-teman bisa ambil alat ini di ruang kerja saya, digunakan sesuai dengan tutorial yang sudah
kita lihat bersama-sama. Baik, pengukuran yang berikutnya yaitu pengukuran gula darah, kolesterol, sama asam urat menggunakan alat auto check. Jadi satu alat untuk 3 parameter. Kita ukur untuk gula darah dulu ya. Kita siapkan. Ini ada lancet. Ini seperangkat lancet ya. Lancet itu jarum yang kita masukkan di alat ini. Jadi ini anak, ini ibunya. Seperti busur sama anak panah. Ini kita masukkan, lihat ya. Lihat ini jarum steril, belum dibuka ya, belum digunakan. Penggunaannya kita masukkan. Udah sampai ke bottom ya. Notok. Maka kita puntir, kita buka, kita puntir. Tes, cabut. Sit. Nah. Kemudian ini kita steril dulu sama alkohol. Cut Mas Adit. Nah, setelah jarum sudah tertancap seperti ini, maka kita sterilkan untuk ujung dari pena lancet ini. Jadi kebanyakan orang melupakan bagian dalamnya. Padahal ini yang rawan didiami bakteri atau virus atau kuman. Jadi kita sterilkan dengan oksigen 70% ya. 90% juga tidak apa-apa. Ini sudah pakai masker semua, aman. Kita sedikit saja ya. Kita tutup, lihat seperti ini ada angka, ini menunjukkan kedalaman. Jadi saya ulang ya, ini masuk, putar, ceklik sampai bunyi klik, itu ini ada kedalaman. Ini 6, berarti yang paling dalam. Kita gunakan yang medium saja, yaitu 3. Nih, lihat ya, angka 3. Ini ada angka 3, ini sudah medium. Kalau 6 terlalu dalam, maksudnya kalau 1 dangkal, nah ini kita gunakan 3. Terus kita kokang ini harus dikokang. Bagian belakang kita kokang. Klik. Ini siap digunakan. Ini kita siapkan dulu. Untuk alat ini, auto check ini penggunaannya lebih simpel dibanding dengan Easy Touch. Karena untuk modem atau ibu sticknya itu tidak perlu berulang kali kita masukkan. Jadi kita lihat cara penggunaannya. Ini ada 3 botol. Yang paling besar ini bisa dibaca, ada tulisannya glue ya, maksudnya glukose. Kemudian yang kuning ini ada tulisannya kolesterol. Dan yang hijau ini ada tulisannya A, maksudnya acid atau asam urat. Boleh kita glukose dulu atau yang lain dulu, boleh, karena ini sama-sama pendek, untuk waktunya pendek, jadi sangat mudah pengoperasiannya. Kita langsung masukkan sticknya tanpa memasukkan modem atau ibu sticknya. Ini anak sticknya, ibu sticknya tidak usah. Yang RCD hitam ini jangan sampai kebalik. Kalau kebalik ini nggak nyala. Lihat. Nah, ini sudah siap untuk dilakukan pengukuran. Tidak ada tanda titik atau panah. Oke. Selanjutnya kita siapkan Mas Surya untuk dilakukan penusukan. Kita sterilisasi dulu. Ini juga ujungnya. Kita kokang. Ini sudah angka 3, medium, kedalamannya medium. Ini untuk
meluncurkan jarumnya ke menembus kulit ini ya. Jadi beda dengan yang isi touch tadi. Ini tekan, cek, ada suara. Jadi ada suara. Kita kokang ya. Kita kokang, kita tusuk ya. Nah. Oke, pengukurannya di ujung ya. Kalau isi touch tadi kan di pinggir. Kalau ini di ujung. Segini cukup. Nah, jadi bunyi tit dan angkanya langsung keluar. Ini tidak kita usap dulu. Ini tidak kita usap dulu. Untuk pengukuran selanjutnya 120. Ini gula darah acak. Karena Mas Surya ini sudah makan siang ya. Ini 120 ini acak. Dan ini normal apa tidak? Ini normal apa tidak? Ini normal kan, bisa dilihat di tabel. 120 untuk ring acak adalah termasuk normal. Selesai kita ukur, kita cabut dan kita letakkan di tempat sampah. Kita lakukan pengukuran berikutnya, yaitu asid atau asam urat. Kita ambil satu stick, langsung kita masukkan tanpa modem atau ibu sticknya. Jadi enak yang auto check ini. Kita masukkan, langsung muncul seperti ini dan siap dilakukan pembacaan darahnya. Ini ya, ada titik-titik ya, bisa dilihat ya di sebelah kanan. Oke. Nah, 15 detik. 5,8. Apakah normal? 5,8 ini rekan-rekan bisa melihat di tabel. Dan ini normal. Oke, selesai. Kita cabut. Kita letakkan di tempat sampah. Berikutnya kita baca untuk yang kolesterol warna kuning. Kita masukkan yang bergaris putih hitam ya. Kita masukkan seperti ini. Muncul angka. Jadi ini pojok kanan bisa dilihat ada titik-titik yang mengindikasikan itu siap dilakukan pembacaan. Oke ya. Baik. Perwira Satria Piken Sidoarjo. Ini adalah alat isi touch satu untuk 3, yaitu satu alat ini bisa mengukur 3 parameter, yaitu bisa dilihat di tabel untuk ini kolesterol, normal apa abnormal, sama glukose normal dan asam urat. Oke, kita lepas. Nah, berikut cara penggunaannya. Pertama-tama ini adalah pena lancet. Jadi lancet itu adalah jarum. Pena lancet. Dan ini lancetnya, dan ini jarumnya. Ini untuk alat memasukkan lancetnya. Lancet itu jarum seperti ini. Ini lancet, kita masukkan ke alat penusuknya. Ini memang kalau tidak pernah menggunakan akan ribet ya, namun sebenarnya mudah. Kita lihat, kita masukkan sampai mentok. Ini tok,
Ini jarum steril, jadi belum digunakan, maka kita cabut. Ya. Ini kita steril dulu. Kebanyakan orang lupa hanya mensteril yang depannya, namun yang dalam disterilisasi. Bagaimana caranya? Kita gunakan cairan alkohol 70 atau 90%. Kita semprotkan di dalam. Kita tutup. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah kedalaman dari jarumnya atau lancetnya menembus kulit. Semakin tinggi angkanya, semakin besar angkanya, semakin dalam. Maka kita setting 3 saja. Ini ya, ini ada penunjuk angkanya. Kita luruskan dengan angka 3. Kemudian kita tes, siap digunakan. Standby-kan dulu. Kita siapkan alat ukurnya dari 3. Glukose hijau, ini ada tulisannya uric acid atau asam urat. Jadi mana yang kita gunakan lebih dulu itu bebas. Namun kalau saya berdasarkan pengalaman, saya rekomendasi kita gunakan yang kolesterol dulu. Kenapa? Karena kolesterol ini paling lama waktunya dan butuh darah yang banyak. Nah, itu cocok untuk kesempatan pertama. Easy Touch ini penggunaannya lebih ribet ya, karena setiap pembacaan harus memasukkan ibu dari sticknya ini. Jadi ada stick, terus ada modem, kalau di komputer itu modem untuk ditempelkan di alat ini. Nah, seperti ini sudah tertempel di sini. Teman-teman harus paham, ini coklat berarti untuk pengukur yang asam urat, yang asid. Jadi ini harus diganti, jangan sampai keliru. Ini kita tempelkan, masuk dulu. Ingat ini 9305 ya. Ketika ini kita masukkan ke alat ini, maka di layar akan muncul sesuai nama modemnya ini 9305. Ini kita masukkan sini, kita masukkan ya. Ini ya. Oke. Benar ya, 9305. Artinya klop antara ini sama tulisan di layar klop, dan dia sudah ada titik untuk siap membaca. Oke. Kita akan melakukan penusukan. Sebelum itu harus dilakukan sterilisasi dulu di kulit. Kita tunggu 3 sampai 5 detik biar ini mengering alkoholnya, dan kita tusuk ya, ujung gini ya. Ini jangan lupa cetek ini ya. Sakit Pak Su? Lumayan ya. Lumayan. Ya. Kita keluarkan darahnya dan kita ukur ini ya, samping kiri samping kanan ya. Jadi boleh gini, boleh gini. Darahnya karena ini kolesterol halus banyak. Nah, sampai bunyi tit gitu ya. Ini biarkan dulu, jangan diusap karena akan kita gunakan lagi untuk asam urat sama gula darah. Lihat ini kalau kolesterol, lama banget. Jadi Easy Touch ini memang kelemahannya dia pembacaannya lebih lama daripada auto check. Auto check ini lebih simpel. Tapi karena kita punya 2 alat, oke, maka harus kita gunakan semuanya.
Masih 124 detik. Ini kita sudah mulai, kita perhatikan ini sudah mulai akan membaca berapa untuk angka kolesterolnya 189. Apakah ini normal apa enggak bisa dilihat di tabel ya. 189 ini adalah total kolesterol. Jadi LDL plus HDL. HDL kolesterol baik, LDL kolesterol jahat, dan totalnya 189 masih dalam ring normal. Bisa disaksikan di layar untuk besaran angka kolesterol normal sama abnormal. Oke, ini kolesterol selesai. Kita akan masuki untuk pembacaan asam urat. Bagaimana caranya? Kita lepas stick ini, kita lepas, jadi kita siapkan ya sampahnya, kita lepas seperti ini, pas, ini sampah, dan ini modemnya atau ibunya ini kita lepas. Jangan lupa, jadi isi touch ini memang dibutuhkan kesabaran atau ketelitian dalam mengoperasikannya. Jadi agak ribet, tapi kalau sudah terbiasa mudah. Kita kembalikan ya, perlu kedisiplinan ini, sebab kalau hilang maka satu box ini tidak bisa digunakan. Jadi ibunya harus masuk sini, modemnya harus masuk. Kita sekarang masuk pembacaan uric acid atau asam urat. Ini modemnya kita masukkan dulu. 8185 kita ambil satu stick saja untuk kita masukkan. Ya, jangan terbalik ya. Jadi yang dimasukkan yang bergaris-garis motif hitam putih masuk ke alat ini. Nah, ada angka 8185. Sesuai apa enggak? Kita cocokkan sesuai. Jadi sesuai. Dan ini sudah muncul titik atau arah panah untuk siap dilakukan pengukuran. Baik, kita lakukan pengukuran. Caranya sama, yaitu kanan kiri ya. Begini bisa, begini bisa. Ini karena darah sudah mengering, khawatirnya nanti tidak bisa terbaca, maka kita coblos yang titik satunya. Mohon maaf Pak Surya. Ini sudah nasib sampean ini. Sakit Pak Sur? Lumayan. Ya. Nah, tit sama bunyi tit. Ini lebih pendek, cuma 20 detik daripada yang kolesterol tadi. Oke, berapa angkanya? Asam uratnya berapa? Muncul 1 5,3 bisa dilihat di layar. Di tabel, apakah ini normal atau abnormal? Jawabannya adalah normal. 5,3 adalah normal. Baik, sama kita cabut, kita buang karena ini sekali pakai ya, kita buang. Dan ini modemnya atau ibu dari sticknya ini kita masukkan ke box. Jadi harus disiplin ya. Kita masukkan ke boxnya, ke rumahnya. Jadi sama-sama warnanya coklat. Selanjutnya kita ukur untuk glukose. Glukose ini lebih mudah karena apa? Karena waktunya pendek.
tidak seperti kolesterol. Kita masukkan sini ya. Ini yang ada angkanya menghadap keluar. Masukkan. Kita ambil sticknya. Oke, kita masukkan yang bergaris putih hitam ya. Kita masukkan. Akan muncul angka 2391. Kita cocokkan dengan ibunya 2391. Cocok ya. Dan ini pun sudah keluar panah untuk siap dilakukan pembacaan. Oke. Wow, darahnya siap dieksekusi. Tit. Nah, dah. Cuma 10 detik kalau gula darah. Jadi sangat cepat. Dah. Ketahuan angkanya 128. Apakah ini normal? Jadi perlu diingat teman-teman, rekan-rekan perwira PGN yang saya banggakan, gula darah itu ada 2, yaitu gula darah puasa kita lepas, karena ini sekali pakai kita buang, dan kita lepas untuk modemnya ya, atau untuk itu sticknya. Sticknya jangan dibuang, tapi kita masukkan ke rumahnya, jadi sama-sama hijau. Jangan sampai keliru. Oke, terima kasih Mas Surya atas bantuannya, dan alhamdulillah hasil pengukurannya sehat. Nah, nanti pembacaan tadi bisa dituangkan di form seperti ini. Di form seperti ini secara periodik ya. Ini kalau di sini bisa mingguan atau 2 mingguan atau bulanan. Monggo kalau memang merasa perlu dilakukan pengukuran bisa dilakukan secara mandiri. Ini ada tanggal, kemudian ada gula darah, ada asam urat, ada kolesterol, ada berat badan. Jadi berat badan di pojok sana ada timbangan. Jadi Mas Surya nanti bisa memasukkan hasil pembacaan tadi di form ini. Ya, siap. Terima kasih Mas Surya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan berjumpa pada sharing session selanjutnya. Perwira PGN Sidoarjo. Kompak, cut lagi. Perwira PGN Sidoarjo bisa.